Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia dengan NPM 1903090074 dari kelas 5B Pagi Prodi Kesejahteraan Sosial, mata kuliah Pendidikan Luar Sekolah dan Pemberdayaan Masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Pendekatan berbasis aset ini dapat disebut sebagai alternatif dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan berbasis aset ini difokuskan pada kapasitas masyarakat daripada defisitnya. Misalnya, daripada berfokus pada bisnis yang kecil yang hilang, pendekatan ini akan berfokus pada bisnis kecil yang ada dan kesuksesan mereka. Dengan berfokus pada asetnya, masyarakat secara keseluruhan akan melihat aspek positifnya seperti kebun masyarakat, program pendampingan, dan berbagai keterampilan warganya, dan kemudian dapat bekerja untuk mengembangkan aset tersebut lebih jauh lagi. Implikasinya berkonsentrasi pada aset komunitas akan menciptakan efek bola salju yang akan mempengaruhi area lain dalam komunitas seperti kebutuhan dan masalahnya. Proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Setiap komunitas berbeda dan waktu sebenarnya yang dibutuhkan untuk setiap langkah juga akan berbeda. Beberapa komunitas mungkin cukup terorganisir dan kohesif dan dapat bergerak melalui pengorganisasian, pembuatan visi dan perencanaan dalam waktu singkat dan menghabiskan sebagian besar waktu dan usaha untuk implementasi. Namun, komunitas lain mungkin menemukan bahwa mereka menghabiskan banyak waktu untuk berorganisasi. Pengorganisasian komunitas. Pengorganisasian komunitas berfokus pada memobilisasi orang-orang dalam lingkungan atau komunitas tertentu. Ini berbeda dari bentuk pengorganisasian lain karena fokusnya pada komunitas tempat daripada komunitas minat. Pengorganisasian komunitas tidak perlu dipahami sebagai tugas untuk membuat semua orang dalam komunitas dimobilisasi untuk melakukan sesuatu. Visi. Visioning adalah salah satu metode di antara banyak seperti pencarian masa depan untuk membangun pandangan jangka panjang dari sebuah komunitas. Visioning dianggap sebagai teknik partisipasi publik. Itu harus menggunakan teknik seperti brainstorming, analisis, SWOT, dan Scarlett untuk mencapai tujuannya. Perencanaan. Selama fase perencanaan, setidaknya ada 3 tugas dalam menyikapi rencana aksi: pengumpulan dan analisis data, pemetaan aset, dan survei komunitas. Pengumpulan dan analisis data penting untuk memahami keadaan saat ini, perubahan yang terjadi dalam komunitas dari waktu ke waktu, dan implikasi dari data yang dikumpulkan. Partisipasi publik. Menggunakan partisipasi publik secara efektif dan bermakna adalah tugas yang sulit bagi individu, kelompok, atau organisasi yang mencoba menentukan teknik mana yang paling tepat untuk digunakan, kapan menggunakannya, dan siapa yang harus dilibatkan. Partisipasi publik yang efektif harus fungsional untuk tujuan tertentu dan bermakna bagi publik. Implementasi dan evaluasi. Implementasi adalah mempertimbangkan konteks regulasi di mana pembangunan terjadi, khususnya modal fisik suatu komunitas. Evaluasi sebaliknya biasanya terjadi setelah proyek atau rencana dianggap selesai. Setidaknya 2 jenis pencapaian dapat diukur: keluaran, hasil langsung dan jangka pendek dari suatu proyek atau rencana, atau jumlah pekerjaan yang diciptakan, dan hasil jangka panjang dari sebuah proyek atau rencana. Tantangan proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Penting bagi motivasi dan kepercayaan untuk menciptakan keseimbangan antara tindakan awal dan penyelesaian proses yang telah ditetapkan, sehingga warga dapat melihat bahwa sesuatu sedang terjadi. Biaya proses tergantung pada jumlah dan jenis partisipasi publik yang digunakan dalam suatu proses, di samping jumlah dan jenis data yang dikumpulkan dan dianalisis. Sementara beberapa bentuk partisipasi publik tidak mahal, seperti mengembangkan situs web. Mereka mungkin hanya bertindak untuk menginformasikan warga daripada menyediakan cara untuk mengumpulkan masukan dan menciptakan kemitraan.